Jadi sekarang ini adalah hal yang sangat senang ya. Jadi saya ingin meluruskan sebuah pemahaman yang telah mengendap turun-temurun, yaitu banyak orang yang menganggap eh, Senin Wage itu sebagai weton berat, penuh cobaan, nasibnya naik turun dan seolah-olah menjadi langganan ujian hidup. Pandangan ini jika tidak ditelaah dengan ilmu, justru akan menjadi trauma turunan yang membelenggu jiwa. Oke, kita lanjut ya. Dalam risalah ini yang bukan sekedar hitungan, melainkan ilmu cahaya. Senin itu membawa getaran tedak. Tedak itu teduh meneduhkan. Sedangkan wage itu membawa energi wedak. Wadak ya. Batin yang kuat, misterius, dan tak mudah terbaca. Ketika keduanya bertemu, yang lahir bukanlah pribadi yang sialan, melainkan manusia pilihan yang diberi amanat berat menjadi penampung getaran semesta di sekitarnya. Jadi saya lanjut. Kenapa Senin Wage sering menjadi kambing hitam? Ini adalah pangkal kesalahpahaman ya. Senin Wage yang sering merasakan sudah berbuat baik tetapi disalahkan. Sudah membantu tetapi dimanfaatkan. Terus apa? Sudah diam tetap aja difitnah. Ini bukan kutukan ya. Ini adalah sifat alami weton sebagai wadah, tempat bertampunya masalah-masalah lingkungan. Orang lain yang membuat ulah tetapi panjenenganlah yang terkena imbasnya. Semakin dewasa fenomena ini semakin terasa. Terus ada lagi, dalam ilmu ini disebut apa? Disebut tafsiyatun nafsi. Jadi Senin Wage ini sedang dicuci dari segala ketergantungan pada pengakuan manusia. Ia telah mengajarkan apa? Untuk ikhlas tanpa pamrih. Karena pahala sejati bukan di lidah orang, melainkan sidang ilahi. Terus soal emosi. Emosi ini bukan pemarah tapi wadahnya penuh. Ini kalau aku tahu nih, banyak yang merasa Senin Wage pemarah dan gampang meledak. Dan saya katakan itu nggak adil. Yang terjadi adalah dadanya ini terlalu luas menampung sehingga ketika kesabarannya sudah di ambang batas, emosinya meledak dengan dahsyat. Jantungnya berdebar, terus wajah merah, tangan gemeter, itu duduk keburukan akhlak. Itu adalah cara tubuh memberi peringatan bahwa ruh sedang kelelahan menahan beban yang bukan miliknya. Nah, jadi setelah meledak ini, Senin Wage akan memilih diam dan menjauh. Bukan karena sombong, tapi karena hatinya lembut dan tidak tega menyakiti ya. Di luar itu tampak tegas, di dalam penuh welas asih. Inilah yang disebut kekuatan introspeksi. Dalam ajaran tersebut ada sadar bahwa diam adalah ibadah dan menjauh adalah perlindungan. Terus saya lanjut. Terus ada yang bilang, rezekinya Senin Wage ini sebenarnya gini. Rezekinya Senin Wage ini bukan lambat, tapi disaring deh. Niki yang paling keliru. Orang bilang itu Senin Wage serat. Padahal dalam ilmu itu rezeki weton iki disaring dengan sangat ketat. Jadi perhatikan nggih. Ketika ada peluang yang mengandung tipu daya, ketidakjelasan atau berpotensi merugikan orang lain, Senin Wage justru sering gagal mendapatkannya. Banyak yang mengira itu kesialan. Padahal itu adalah perlindungan goib. Rezeki Senin Wage nggak cocok melewati jalan yang kotor. Ia hanya akan mengalir deras ketika mental dan hati sudah matang. Itulah sebabnya banyak Senin Wage baru merasakan kestabilan ekonomi di usia dewasa. Setelah melalui jatuh bangun yang panjang, itu bukan hukuman. Itu pemanasan batin agar kelak kuat memegang kekayaan tanpa lupa diri. Nah, jadi ini saya lanjut ke pekerjaan dan ruang gerak Senin Wage. Pernah nggak panjenengan ini ngerasa nggak betah dalam pekerjaan yang terlalu menekan, terlalu kaku atau terlalu hierarkis nggih? Itu bukan karena pemalas atau nggak kompeten. Jiwa Senin Wage ini adalah jiwa yang membutuhkan ruang gerak. Dan ini cocok dengan pekerjaan memiliki aliran perdagangan kuliner, terus perikanan, usaha minuman, jasa dan profesi yang berhubungan dengan pergerakan dan pelayanan publik. Jika dipaksa dalam struktur yang kaku, ia akan mentok. Bukan karena gagal, melainkan karena tidak selaras dengan fitrahnya. Dalam istilah ini disebut uri-uri panguripan, hidup yang harus mengalir seperti air, tidak boleh tergenang nggih. Terus dalam kekuatan gaib sing apa ya, sing api ini
daya ucapan dan niat. Inilah puncaknya nggih. Senen Wage ini memiliki satu kekuatan yang sering gak disadari. Ucapan dan niat batinnya memiliki daya pengaruh luar biasa. Bahkan mendekati daya mantra. Ketika ia sudah sungguh-sungguh bertekad dalam hatinya dan dibarengi dengan niat doa yang tulus, maka seringkali jalannya terbuka dengan cara yang tidak terduga. Karena itu waspadalah terhadap pikiran sendiri, jangan terlalu sering mengutuk diri sendiri, jangan sering ngucap hidup ini berat, saya selalu gagal, nasib saya sial. Karena yang terus diucapkan dan diyakini akan menjadi nyata, yaitu ucapan itu niat, ucapan itu doa, niat itu daya. Nah, jadi kuncinya bagi pemilik weton wage, Senin Wage ini bukanlah melawan nasib, tapi memahami arah hidup. Dekatlah kepada Gusti Allah dengan sholat dan doa yang khusyuk. Jaga lisan dari keluh kesah yang sia-sia. Tetaplah apa? Tetaplah hati dengan penuh penerimaan bahwa setiap ujian adalah kenaikan pangkat rohani. Perkuat sabar, karena sabar adalah kuda tunggang para wali. Ketika Senin Wage sudah menemukan jati dirinya, ia akan berubah menjadi pribadi yang sangat kuat, berwibawa teduh sulit digoyangkan, dan hidupnya tidak lagi biasa. Pelan tapi pasti. Itulah derajat makrifat yang sesungguhnya. Mengerti apa yang dihadapi, terus mengapa dihadapi, dan kepada siapa ia kembali. Nah, Senin Wage ini lahir bukan untuk bersaing, melainkan untuk menyeimbangkan. Maka jadilah sumur yang dalam, bukan ombak yang ribut. Sebab orang yang dalam tidak perlu banyak bicara. Cukup hadir saja sudah memberi seduh. Jadi untuk Senin Wage ini tak kasih ini ya. Kalau mau ya lakukan, kalau nggak mau ya mbok yocok nggih. Nah, jadi untuk Senin Wage ini sebenarnya ada tata wirid dan bacaan rutin agar hidup ini semakin mudah. Jadi wirid ini adalah pagar gaib untuk memperkuat daya tahan batin Senin Wage yang sering kebanjiran beban orang lain. Jadi ini laksanakan setiap malam Selasa Wage atau malam hari menjelang hari kelahiran. Dan pada waktu sepi terutama setelah sholat maghrib hingga isya atau jam tengah wengi sekitar jam 12 malam. Pertama Bismillah 100 kali. Dibaca dengan niat akan tekad agar setiap langkah tidak mudah goyah. Terus sholawat hariah 11 kali untuk membuka pintu rezeki, disaring dan dimudahkan jalan keluar dari kesulitan. Terus Asmaul Husna ya Hafiz itu 100 kali. Ini khusus untuk melindungi diri dari fitnah dan serobotan energi orang lain. Bacalah sambil merasakan ada tameng cahaya menyelimuti dada. Terus tambahkan Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Setiap sholat fardu, setiap bentuk pasrah dan memohon perlindungan dari kejahatan makhluk. Ini juga termasuk wirid kuno ini ya. Nah, jadi Senin Wage ini memiliki neptu 8. Neptunya 8 gitu. Senin Wage 4, Wage ini 4. Jadi angkanya 8. Ini adalah lambang kekuatan tak terbatas tapi juga rawan amruk jika enggak diimbangi laku. Laku ini puasa Senin Wage, yaitu puasa ngeblank atau rawat gitu. Dilakukan pada hari Senin Wage yang benar-benar jatuh di pasaran Wage. Minimal 3 kali berturut-turut atau setiap 35 hari sekali. Niate pripun? Niat ingsun poso tirakat neptu 8 amrih padanging manah lancaring rezekilan kiating iman krana Allah taala. Dimulai jam 3 subuh nggih, sebelum imsak hingga maghrib. Selama berpuasa perbanyak menang, yaitu diam dan menghindari perkataan yang sia-sia. Jika tidak kuat berpuasa penuh, cukup mengganti dengan puasa sunnah Senin Kamis saja. Tapi pada hari Senin Wage dianjurkan untuk mengurangi makan dan tidur sebagai bentuk topo geli. Terus apalagi? Laku jumeneng, semedi malam. Pada malam Jumat Wage atau Senin Wage, luangkan waktu 15 menit untuk semedi dengan posisi bersila menghadap kiblat. Pejamkan mata lalu fokus nafas dada kiri, tempat rasa. Ucapkan dalam hati Aku iki wadah Gusti kang ngisi. Saya ini wadah Tuhan yang mengisi. Lagu ini gunanya untuk membongkar kepenatan emosional agar emosi nggak meledak.
Terus apalagi ngurangi panganan tertentu. Senin Wage ini disarankan untuk mengurangi daging kambing dan makanan yang terlalu pedas saat hendak melaksanakan tirakat. Karena keduanya bisa memicu panas batin yang sudah berlebihan. Jadi perbanyaklah makanan yang adem-adem koyok sayur bening, suka putih, baju putih ya, agar sifatnya teduh dan tetap dominan. Terus ada lagi untuk tata caranya, unggah-ungguh dan etika spiritualnya. Orang Jawa ini nyebut aji kudu dibarengi sosro. Kekuatan harus dibarengi dengan tata krama. Senin Wage yang memiliki daya pengaruh kuat justru harus teratap apa? Kudu terap ya, kudu hati-hati dalam perilaku. Yaitu apa? Dalam ucapan. Jadi eling oh. Ucapan Senin Wage iki ya doanya sangat mustajab. Kaya aku sial atau nasibku elek ngono, mengeluh tentang rezeki di hadapan wong akeh. Iku ganti ae wis. Saiki ganti apa? Alhamdulillah. Iki wis dadi bagian. Ini sudah menjadi bagianku. Ini disebut mengubah takdir dengan lisan. Terus tata krama saat dizalimi. Ketika difitnah atau dimanfaatkan, yang sudah menjadi ujian natural Senin Wage ini, jangan langsung melawan dengan emosi. Ada 3 langkah, yaitu apa? Ngendi, diam, tarik nafas panjang, ngalah, menghindar secara fisik agar tidak bentrok, terus nyuwun peteduh. Dalam memohon hati itu mohon kepada Gusti ya. Ini bukan sikap lemah tapi ini senjatanya. Karena orang yang sabar dalam diam justru menyimpan kekuatan tarik yang besar. Ada sedekah bumi atau sedekah pangan. Karena Senin Wage ini sering menjadi penampung masalah lingkungan, maka wajib mengembalikan energi negatif dengan cara bersedekah. Tata caranya piye? Jadi ngeten. Pada hari Senin Wage, sampean sedekah sejumput beras atau jajan pasar sing tradisional iku nggih ke tetangga atau berikan makanan kepada hewan-hewan sekitar kayak kucing dan lain-lain. Iki disebut apa? Ngelakoni sedekah bumi untuk mengganti energi buruk yang masuk dengan energi baik yang keluar. Gitu. Niatkan gimana? Sedekah iki kanggo ngresiki lingkungan lan ngeling-eling marang kekuasaan Gusti. Nah, terus apa lagi? Adus. Yo, adus iki mandi kaya ritual khusus, kaya sakwulan 1 kali pada hari Selasa Wage atau Jumat Wage. Jadi sampean itu mandi dengan air kembang setaman 7 macam bunga yang dicampur air sumur dan sedikit garam. Ini melainkan pembersihan lahir batin agar getaran negatif yang melekat karena menjadi wadah masalah terlepas kembali ke tanah. Terus ada lagi kunci pamungkas pasrah tanpa pasrah, yaitu tawakal. Semua wirid dan lagu yang saya jelaskan itu tidak artinya tanpa menyerahkan kepada Gusti. Para wali mengajarkan Senin Wage harus meniru sifat banyu. Air itu selalu mencari tempat rendah, tidak pernah menolak kotoran, tetapi dengan diam ia membersihkan semuanya. Maka akhiri setiap laku dengan doa sederhana, gimana? Ya Allah, kula mboten nyuwun enteng tanggung jawab, nanging kula nyuwun kiat pundak. Amargi panjenengan nentokake kula miyos dinten Senin Wage. Mugi kula pinaringan karahayuan lahir batin lan dados titah ingkang migunani tumrap sampeyan. Nggih. Jadi menjadi Senin Wage ini istimewa. Dengan tata cara wirid ini, panjenengan nggak perlu ngelawan takdir, tapi menjinakkan kelebihan diri. Ujian akan terasa ringan, emosi akan lebih terkendali, rezeki akan mengalir pada jalurnya, dan kekuatan ucapan akan menjadi pembuka pintu-pintu langit. Gak gede sing ngrungkuli, tapi gede sing ngayomi. Dadi Senin Wage sing ayam, kaya rembulan nyinari peteng. Oke? Tapi lek peteng-peteng ya ojo rek, gak ilok.